sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan selamat hormat untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Endang Triwayuni, guru SMP Negeri 1 Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selaku host mengucapkan selamat bergabung bersama kami Bapak Ibu guru hebat dalam acara webinar dengan tema Berbagi Bersama Rumah Belajar. Acara webinar ini adalah kolaborasi antara Sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara dengan Sahabat Rumah Belajar Jawa Timur. Di acara ini kita akan diisi oleh 4 pemateri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Rizka Elma Karunia, SRB dari Jawa Timur, dengan materi pemanfaatan TV edukasi untuk pembelajaran. Dilanjutkan pemateri kedua, Ibu Gali Harsul Lisanti, SRB Jawa Timur, dengan materi pemanfaatan sumber belajar dari portal Rumah Belajar. Disusul oleh Ibu Yunike Sinukaban, SRB dari Sumatera Utara, dengan materi video pembelajaran kreatif dengan Animaker. Terakhir, Ibu Lucia Sihombing, SRB dari Sumatera Utara, dengan materi pemanfaatan GeoGebra untuk pembelajaran. Makan nasi di rumah Pak Camat. Lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar webinar ini terasa menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja acara webinar ini dan saya serahkan pada Ibu moderator yang smart, Ibu Ramadona, SRB Sumatera Utara. Kepada Ibu Ramadona dipersilakan untuk memandu webinar. Terima kasih Ibu Endang. Semangat pagi semuanya Bapak Ibu hebat yang ada mengikuti webinar kami ya, Sri Kandi Meletek, Melek Teknologi, berbagi bersama Rumah Belajar, hari Minggu 18 Oktober 2020, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan ikuti pemaparan dari Duta Rumah Belajar, dari Sahabat Rumah Belajar Jawa Timur, Ibu Rizka Elma Karunia, dengan materi pemanfaatan TV edukasi untuk pembelajaran. Kepada Ibu Rizka Elma Karunia, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Dona. Bu. Terima kasih juga Bu Endang yang sudah membuka dengan pantun yang luar biasa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, salam kenal. Saya Rizka Elma Karunia, guru dari SDN Wonorejo 6 Surabaya. Nah, saat ini di tahun ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi sahabat rumah belajar. Seperti itu. Nah, langsung saja agar mengefektifkan waktu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, kali ini saya akan sharing terkait pemanfaatan TV edukasi yang juga merupakan salah satu produk dari Pusdatin seperti itu. Dan mohon izin Bu Dona, barangkali nanti di tengah-tengah suara saya kurang jelas ataupun terlalu cepat gitu, mohon ditegur ya Bu ya. Siap Ibu. Terima kasih. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Iya silakan Ibu, monggo. Oke. Ya sudah kelihatan. Ya, jadi sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, kali ini saya akan mencoba sharing terkait pemanfaatan TV edukasi dalam pembelajaran. Nah, TV edukasi sendiri itu merupakan salah satu layanan pembelajaran yang sudah disediakan oleh Pusdatin. Kemudian untuk aksesnya, ini disediakan 3 cara.
Itu yang pertama via terestrial, jadi bisa mencari frekuensi televisinya. Kemudian bisa menggunakan cara yang kedua melalui internet. Nah, itu pun ada 2 cara, bisa melalui halaman tva.kemdikbud.go.id atau bisa langsung melihat di YouTube-nya, yaitu Televisi Edukasi. Dan cara ketiga, Bapak Ibu juga bisa download di handphone masing-masing, ya langsung saja dicari TV Edukasi. Nah, nanti bisa diinstal di handphonenya. Itu adalah 3 cara yang bisa kita gunakan untuk mengakses televisi edukasi. Nah, selain itu, kalau Bapak Ibu membuka di halaman utama rumah belajar, yaitu adalah belajar.kemdikbud.go.id, nanti juga akan menemukan TV edukasi. Nah, biar lebih jelas saya langsung mengajak Bapak Ibu untuk berselancar saja ya. Kita langsung menuju ke websitenya. Nah, ini saya tampilkan lagi. Nah, ini adalah tampilan utama untuk rumah belajar ya Bapak Ibu. Jadi rumah belajar ini kita bisa mengakses melalui browser dengan belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti halaman utamanya akan seperti ini. Kemudian ketika kita scroll ke bawah, kita akan menemukan fitur utama. Nah, nanti juga ada beberapa yang dijelaskan oleh Bu Gali. Dan nah, di sini di sumber belajar lainnya oleh Pusdatin sudah langsung diberikan lengkap di sini. Nah, kali ini saya akan membahas TV Edukasi. Saya klik TV Edukasi. Apa saja ya di dalam TV Edukasi ini? Di TV Edukasi ini disediakan 3, yaitu ada live. Live itu berarti kita mengikuti program yang disediakan dari sana. Dan jadwal acaranya juga sudah ada disediakan, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Misal untuk kegiatan literasi, nah saat ini sedang ada acara tayangan tentang kampung batik. Nah, itu bisa dijadikan seperti bahan literasi seperti itu. Karena kalau sekarang ya anak-anak mungkin terlalu bosan megang HP, bisa dialihkan ke televisi seperti itu. Dan yang selanjutnya yang sering saya gunakan juga adalah di sini, di video on demand. Nah, ini ada video-video pembelajaran dari tingkat PAUD sampai tingkat SMK. Nah, tentunya Bapak Ibu semua bebas menggunakannya, bisa dengan cara di-download atau langsung ditampilkan di sini. Nah, barangkali semisal Bapak Ibu menggunakan Google Site, kemudian ingin mencari materinya dari sini, itu sangat bisa. Dan hak ciptanya tenang, karena ini sudah milik bersama, memang disediakan untuk bersama. Semisal ingin di-download kemudian ditambah-tambah depan belakangnya, silahkan, sudah dibebaskan. Nah, ini contohnya ya, saya buka salah satu, misal di SD ada materi Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Kesehatan, dan Matematika. Selain materi tentang video pembelajaran, juga ada informasi-informasi lainnya terkait pembelajaran. Misal saya buka ini ya, Bahasa Indonesia. Nah, nih total videonya untuk SD, untuk Bahasa Indonesia ada 35. Materinya pun bisa kita cari sesuai keperluan kita. Ini untuk pemanfaatan dari video yang ada di TV Edukasi. Selain itu ada juga pendidikan karakter. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari bahan pengayaan, misal sudah selesai PTS, kemudian ada yang remedi, ada yang
pengayaan. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan yang ada di sini. Kemudian kalau saya kembali ke halaman TV Edukasi, ada yang namanya Ki Hajar. Nah, apa ini ya Ki Hajar? Kalau Ki Hajar itu lebih ke lomba-lomba yang disediakan untuk peserta didik. Nah, ini bisa disampaikan ke anak didiknya, bisa mendaftar di sini dan menemukan berbagai macam kegiatan untuk siswa-siswi. Nah, untuk YouTube-nya, nih saya coba buka YouTube, kita juga bisa mencari televisi edukasi. Nah, yang sering main YouTube juga bisa. Kita mencari televisi edukasi. Nah, materinya juga lengkap ada di sini. Jadi kalau mau share langsung biar anak-anak menuju ke YouTube bisa. Dan cara yang mudah juga biasanya kalau sudah sering main YouTube mungkin akan memilih memakai YouTube. Itu boleh sekali. Nah, itu jadi kalau semisal saya sering menggunakan model pembelajaran flip classroom, otomatis saya akan membutuhkan banyak media seperti media video ataupun teks. Nah, video ini biasanya banyak saya dapatkan dari sini. Dan karena ini dari Pusdatin, otomatis kualitasnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Seperti itu. Nah, itu sedikit yang ingin saya sampaikan terkait TV edukasi yang nantinya Bapak Ibu bisa langsung akses sendiri dan dicoba, kemudian dicari materi yang Bapak Ibu butuhkan dan bisa di-share ke peserta didik seperti itu. Demikian Bu Dona, terima kasih. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa langsung ke Bu Dona. Saya kembalikan ke Bu Dona. Terima kasih Ibu Rizka Elma yang telah memaparkan pemanfaatan TV edukasi untuk pembelajaran sungguh luar biasa. Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan boleh dikirim atau diketik di kolom chat atau raise hand ya. Tapi sekarang kita masuki dulu pemateri kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Galih Harsul Lisanti, sahabat Rumah Belajar Jawa Timur. Materinya mengenai pemanfaatan sumber belajar. Kepada Ibu Galih, materi mengenai pemanfaatan sumber belajar dari rumah belajar, dipersilahkan Ibu Galih. Ibu Rizka bisa make host Ibu Galih ya. Ya, terima kasih Bu Dona. Masih unmute Ibu Galih, boleh diklik. Apa Bu Gali bersama kita Bu Dona atau mungkin? Ya, udah bersama kita. Okay. Bu Galih, itu mute-nya diklik sekali biar suaranya kedengaran Bu Galih. Lambang ini loudspeaker yang di kiri. Iya, oke Bu Galih, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Dimanapun berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah, perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam room ini. Dan izinkan saya dalam kesempatan hari ini untuk
berbagi tentang best practice saya tentang bagaimana memanfaatkan salah satu fitur dalam portal Rumah Belajar. Tadi di awal sudah disampaikan sedikit, sudah disinggung sedikit oleh Bu Rizka Elma, bahwa di portal Rumah Belajar itu ada fitur-fitur, yaitu sumber belajar, bank soal, kelas digital, laboratorium maya. Nah, ini nanti saya mau share tentang salah satu fiturnya, yaitu sumber belajar. Baik, saya coba share screen dulu, mohon izin. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, Bu, masih proses. Oh ya. Ya, sebentar lagi. Oke, udah terlihat, Ibu. Oh, ya. Ini pemanfaatan fitur sumber belajar pada pembelajaran. Bapak Ibu, ini adalah hasil penggunaan saya. Kebetulan saya mengajar kelas 1 di SD Negeri 3 Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di sini saya menyampaikan pembelajaran ke anak-anak saya, tema 3, subtema 1, tentang kegiatan di pagi hari. Nah, bagaimana saya memanfaatkannya? Yang pertama kali, di tahap pra-pembelajaran, saya melakukan perencanaan terlebih dahulu, perencanaan materi, metode, dan sebagainya. Kemudian setelah semuanya fix, baru saya membuat RPP. Seperti yang itu, panjenengan juga seringkali membuat RPP yang sekarang ini kan 1 lembar. Nah, setelah itu saya melakukan koordinasi di WhatsApp group. Di sini saya ini kebetulan daerah saya sudah zona kuning, jadi memang oleh pemerintah itu di sini sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka meskipun harus tetap ini dalam pengawasan, melakukan protokol kesehatan. Jadi dalam 1 minggu itu saya 1-2 kali, gunanya untuk bagaimana progres anak-anak saya. Terlebih kan masih kelas 1 nih, jadi masih banyak pendampingan. Kalau dibuat online terus masih agak susah, seperti itu. Setelah saya koordinasi, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Di kegiatan awal, saya mengucapkan salam pembuka, berdoa, menyampaikan persepsi, dan tujuan pembelajaran. Kebetulan di tujuan pembelajaran saya pada hari tersebut adalah pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika. Bahasa Indonesianya tentang kosakata, PPKN-nya tentang sila-sila Pancasila, dan matematikanya tentang bilangan cacah. Kemudian masuk ke kegiatan inti, ini adalah screenshot RPP saya. Di kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu pertama kali saya minta anak-anak untuk menyimak video yang sudah saya unduh dari sumber belajar. Sebenarnya bisa kita buka secara online seperti tadi ditunjukkan oleh Bu Rizka Elma. Cuma saya mengantisipasi jika pada saat pembelajaran berlangsung itu jaringannya tidak stabil, maka saya unduh terlebih dahulu dan saya simpan di perangkat saya. Kemudian saya minta anak-anak untuk menyimak itu, dan setelah itu dilakukan tanya-jawab terkait dengan tayangan video yang sudah diputar. Berikutnya, anak-anak melakukan presentasi singkat tentang kegiatan di pagi hari. Jadi mereka bercerita apa saja yang sudah dilakukan mulai bangun tidur tadi sampai mau berangkat ke kelompok belajar tadi. Oh ya, sekedar informasi, murid saya itu 16, terus dibagi jadi 2 kelompok, masing-masing 8 siswa. Biasanya mereka itu didampingi oleh orang tuanya, biasanya ibunya, meskipun cuma mengantar dan menjemput, seperti itu. Jadi kunjungannya itu tidak di satu tempat, tapi kadang kita bergiliran ya sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kemudian kegiatan berikutnya adalah mengerjakan LKPD. Nah, untuk anak kelas 1 ini masih sangat butuh pendampingan, terlebih di kelompok itu, kelompok 2 kebetulan itu siswa-siswanya belum lancar baca tulisnya, otomatis kami harus mendampingi terlebih dahulu, mendampingi secara intensif supaya bisa mengerjakan LKPD yang saya berikan. Setelah selesai mereka mengerjakan baru dikumpulkan.
Berikutnya kegiatan penutup. Seperti biasa, kesimpulan dan juga evaluasi. Evaluasi di sini saya lakukan secara lisan karena mengingat waktu yang juga terbatas. Jadi dalam satu hari itu saya masuk ke 2 kelompok. Kemudian diakhiri dengan salam penutup. Nah, di hari tersebut kebetulan sebelumnya saya sudah koordinasi ke wali murid supaya hari itu bundanya itu hadir karena saya ingin memperkenalkan juga kepada orang tua tentang rumah belajar itu sendiri. Jadi saya minta setelah pembelajaran selesai orang tua berkumpul sebentar untuk saya berikan petunjuk atau tutorial bagaimana memanfaatkan rumah belajar seperti itu. Nah, caranya bagaimana sih memanfaatkan fitur sumber belajar pada portal rumah belajar? Sebenarnya ada cara yang bisa kita lakukan. Kalau melalui HP, kita bisa mengunduhnya di Play Store, yaitu Rumah Belajar. Tampilannya nanti seperti ini. Setelah selesai kita unduh, maka kita buka, dan tampilannya seperti ini, Bu. Selesai, nanti kita masuk ke fitur sumber belajar. Nah, kebetulan saya kemarin, karena saya SD dan kelas 1, maka saya pilih jenjangnya SD dan kelas 1. Di situ nanti akan muncul mata pelajaran yang diinginkan. Nah, mata pelajarannya kebetulan yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan dengan siswa-siswa saya adalah matematika di sini. Kemudian tampilkan topik, nanti muncul pilih topik di sini. Kebetulan ada 3 yang sudah ada di situ. Saya pilih dan muncul pilihan konten. Saya pilih salah satu, saya buka, dan nanti bisa di-play. Kalau mau diunduh, nanti tinggal klik tombol tanda panah yang ke bawah. Kalau mau dibagikan, nanti bisa klik yang tanda seperti kaki 3 itu, Bu. Seperti itu. Sementara kalau dalam membukanya lewat laptop atau PC, nanti bisa membukanya melalui halaman belajar.kemdikbud.go.id. Seperti ini tampilannya yang tadi sudah di-sharekan juga oleh Bu Rizka. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemanfaatan fitur sumber belajar untuk pembelajaran jarak jauh di kelas 1 SDN 3 Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Galih, luar biasa pemaparannya. Baik, Bapak dan Ibu masih semangat ya? Semangat. Iya. Semangat, Bu, semangat. Semangat. Bapak dan Ibu isi link absennya ya. Sudah ada di kolom chat. Silahkan diisi. Baiklah, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa nanti di sesi tanya jawab aja ya Bapak dan Ibu ya, biar saya tidak jauh kali mencari di kolom chat. Ataupun bisa raise hand dan bertanya langsung. Kita ikuti sekarang selanjutnya pemateri yang ketiga adalah Ibu Yunike Sinukaban, Sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara tahun 2020. Materinya mengenai video pembelajaran kreatif dengan Animaker. Kepada Ibu Yunike Sinukaban kami persilahkan. Ibu Yunike, apa kabar? Terima kasih Ibu Dona. Suara saya kedengaran? Ya, terdengar Ibu. Sudah ya? Ya. Bentar ya Bu ya. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar Sri Kandi Melek Teknologi bersama dengan SRB dari Sumatera Utara dan Jawa Timur. Selamat sore Bu. Ya. Oh Bapak, ini ya. Terima kasih Pak. Di sini saya perkenalkan diri saya. Nama saya Eunike, saya guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang video pembelajaran kreatif dengan Animaker. Izin share screen ya Bu Dona. Iya Bu, dipersilahkan. Sebelumnya saya akan menunjukkan salah satu contoh video konten pembelajaran yang saya buat dengan Animaker.
Oh, bentar ya, salah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh video pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan Animaker plus KineMaster. Bagaimana cara membuatnya? Saya akan memberikan tutorialnya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih mengerti daripada saya, tetapi saya akan membagikan apa yang saya mengerti ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pada video tadi Bapak Ibu, saya menggunakan aplikasi Animaker dan KineMaster. Animaker ini Bapak Ibu saya gunakan untuk membuat karakter untuk menggantikan diri saya Bapak Ibu, supaya karakter itu berbentuk animasi. Jadi saya membuat karakternya itu dengan menggunakan aplikasi Animaker. Animaker ini sendiri Bapak Ibu sangat bagus, bisa kita gunakan untuk membuat video tutorial ataupun video presentasi maupun video pembelajaran. Dan itu bisa kita akses di animaker.com. Selain itu, setelah saya membuat karakter ataupun gambaran untuk menggantikan figur dari kita, seorang guru, saya menggunakan aplikasi KineMaster. Halo Bu Yunika. Oh, sepertinya Bu Yunika bermasalah dengan jaringan, Bu. Terlempar sepertinya. Lempar ya Bu Iya. Yunika ya? Oh, kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Maaf ya Bapak dan Ibu, inilah karena webinar mengikuti jaringan ya, kita tergantung dengan jaringan. Jadi kita lanjut saja pemateri yang
4 ya, yang selanjutnya nanti Bu Yunike Sinukaban bisa melanjutkan materinya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu dengan Bu Lucia Sihombing, pemateri kita yang selanjutnya. Sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara, materinya mengenai pemanfaatan GeoGebra untuk pembelajaran. Bu Lucia Sihombing masih berada di room bersama kami? Iya, Ibu, saya ada di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya, Ibu ya. Semangat. Semangat. Ya, silahkan Bu Rizka Elma dibuat Bu Bu Lucia menjadi house make house. Oke, siap Bu. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Rahmadona yang telah memperkenalkan saya. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya adalah salah satu SRB dari Sumatera Utara ya Bapak dan Ibu. Saya guru di SMP, dan saya mengajarkan pelajaran matematika. Oke, saya berasal dari Kabupaten Papak Barat. Kalau saya lihat di room ini tadi ada nih rekan saya dari Papak Barat, tadi ada hadir ini Ibu Purajon. Ya, dia hadir. Terima kasih Bu, sama ibu-ibu yang lain yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di room kita ini. Semoga apa ilmu yang dapat bermanfaat ya. Kita di sini saling berbagi Bapak dan Ibu. Jadi bukan karena kami mungkin memiliki kelebihan, tapi kami hanya ingin berbagi supaya kita sama-sama memiliki. Itu amanah dari Bapak Menteri ya, untuk kita saling berbagi. Ibu Rizka sudah, Ibu Rizka? Sudahkah Ibu Rizka? Saya izin share screen. Iya, sebentar ya, Bu. Oke, belum ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di room ini, kebetulan webinar hari ini adalah para Serikandi Indonesia ini. Jadi pejuang-pejuang wanita ini. Jadi Bapak dan Ibu, terkhusus ibu-ibunya, ayo Ibu kita sama-sama berbagi untuk negeri ya. Tidak harus melakukan hal yang besar. Yang kecil-kecil juga sudah bisa, karena katanya jangan tanyakan apa yang negara berikan sama kamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara ini. Kira-kira seperti itu. Dan di sini terkhusus nih untuk para ibu-ibu, tapi bukan mengecualikan bapak-bapaknya ya. Untuk ibu-ibunya, dengan kita ibu-ibu ini perlu melek teknologi. Oke Ibu, terima kasih. Saya sudah host ya Ibu, terima kasih Ibu. Iya Ibu. Oke. Nah, saya lanjut izin share screen ya Ibu ya. Saya izin untuk share screen. Saya akan share screen hari ini. Coba yang ini blog. Oke, sebentar. Ini saja nanti saya ini kan. Oke, belum dapat ya. Tunggu ya. Nih. Oke. Kemana dia? Kenapa tertutup? Tunggu ya. Ini layar saya, screen saya sudah terlihat ya, Ibu ya? Bu Lucy, screen-nya salah, Bu Lucy. Iya, screen-nya salah, tadi tertutup. Ini saya mau buka lagi. Saya mau buka, sabar ya. Ini tadi tertutup. Oke, ini dia. Sudah terlihat ya, Ibu ya? Yang terlihat WA-nya ini, Bu Lucy. Ya, WA, Bu. WA. WA, Bu. Di close aja WA-nya. Percakapan WA. Grup WA. WA, close di stop aja dulu Bu Lucy. Coba saya stop ya, saya sudah dulu. Share dulu, Bu. Stop share. Sudah saya stop share, sudah. Oke, ini dia. Oke, kira-kira seperti itu. Ini sudah, Ibu? Lagi proses. Ya, oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Ibu.
Terima kasih buat waktu dan ruang yang telah diberikan kepada saya. Tadi kalau di flyer judulnya memang pemanfaatan GeoGebra untuk pembelajaran. Nah, di sini masih tetap tentang GeoGebra. Ya, pemanfaatan di sini pemanfaatan rumah belajar ya, Bapak dan Ibu yang saya ambil. Nah, kenapa pemanfaatan rumah belajar ya? Karena memang rumah belajar ini yang sedang kita bumikan di negeri tercinta Indonesia. Nah, jadi di sini kita menggunakan semaksimal mungkin rumah belajar khusus masa pandemi kita ini ya Bapak dan Ibu. Tadi oleh ibu-ibu yang hebat tadi telah memberikan banyak menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Jadi memang fitur yang ada di rumah belajar itu sangat lengkap ya Bapak dan Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuka fitur bank soal. Karena GeoGebra ini adalah aplikasi matematika ya, tapi sebenarnya bisa juga untuk perhitungan yang lain sih Bapak dan Ibu, seperti ekonomi, bisa gitu kan, menghitung karena bukan hanya menggambar yang bisa di sini kita menghitung seperti finansial itu bisa di sini. Nah, di sini saya integrasikan ini dengan rumah belajar. Jadi saya akan membahas soal-soal pada fitur bank soal yang ada di rumah belajar dengan menggunakan GeoGebra. Nah, kenapa dengan menggunakan GeoGebra? Kenapa dengan GeoGebra? Karena Bapak dan Ibu, GeoGebra ini adalah aplikasi yang sudah ada dibuat di Android. Nah, jadi anak-anak tidak harus menggunakan PC, tidak harus menggunakan PC untuk menggunakan aplikasi GeoGebra ini, tapi bisa langsung di Android ada, bisa di-download seperti layaknya mendownload di aplikasi rumah belajar. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau saya ngomong-ngomong kurang enak, jadi saya langsung praktekkan saja ya. Ini dia prakteknya. Nah, di sini ini Bapak dan Ibu sudah saya rekam terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya takut jaringan. Jadi saya takut terputus, kemudian loadingnya lama, jadi saya rekam tapi hanya rekam gambar saja. Jadi ini saya yang menjelaskan secara langsung. Oke, terlebih dahulu kita buka dari Google Chrome, yaitu kita buka dulu, kita ke pencariannya yaitu belajar.kemdikbud.go.id untuk masuk ke portal rumah belajar, portal yang sangat kita banggakan saat ini. Oke, itu dia Bapak dan Ibu. Oke, kita akan dibawa kepada tampilan utama dari portal rumah belajar. Nah, ini dia. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat fitur bank soalnya. Kita scroll dan kita dapat ini dia bank soal. Oke, kita langsung praktekkan. Kita klik coba sekarang. Oke. Nah, di fitur bank soal ini Bapak dan Ibu ada banyak sekali soal dari mulai sekolah dasar hingga SMP, SMA dan yang lainnya ya. Jadi kita bisa tinggal pilih. Nah, saya ambil di sini yang pelajaran kelas 9 ya Bapak dan Ibu, matematika kelas 9. Ada banyak halaman Bapak dan Ibu, ini yang halaman satunya, ada banyak soal di sini. Nah, oke, kemudian ada di sini juga halaman kedua. Kemudian ada halaman ketiga dan saya pilih supaya terarah, saya ambil saya pilih yang di halaman keempat, yaitu materinya tentang bangun ruang sisi lengkung yang dibuat oleh Ibu Prasenia Warniati. Durasinya 15 menit. Nah, ini dia Bapak dan Ibu soalnya. Jadi ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, ini soalnya. Kemudian saya perbaiki dulu ukurannya. Kenapa? Supaya bisa terlihat nanti jendela GeoGebra-nya. Saya buka GeoGebra ya. Ini saya rapikan dulu. Kemudian saya buka jendela GeoGebra. Nah, itu dia GeoGebra. Saat ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, GeoGebra itu ada banyak tingkat.
Halo, Bu Lucia. Bu Lucia. Halo. Ibu Lucia. Sepertinya Ibu Lucia ada kendala jaringan ini, Bapak dan Ibu. Terlempar ya, Bu Lucia ya. Bu Yunika, sudah ada? Sudah, Bu. Oh, Bu Yunika. Sudah, Bu. Oh, Di sini bagaimana kita lanjutkan Bu Yunika? Iya, Bu. Sini mati lampu sebelum laptopnya baterainya habis. Iya, ya. Inilah kendala kita ya di jaringan ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Kita lanjutkan dengan Bu Yunika ya. Baik Bu Yunika, dilanjutkan. Nanti materi kami akan share di grup WhatsApp Bapak dan Ibu. Karena jika pun pemaparannya masih belum lengkap ya, atau nanti ada link YouTube-nya juga akan kami share di grup WhatsApp. Baik Bu Yunika, dipersilakan. Oke, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Masih proses, Bu. Masih Belum, proses. belum. Ah, sudah. Oh ya, jaringan saya. Iya, Maaf ya Bapak Ibu, tadi terputus di jalan karena mudah-mudahan kebetulan di sini tidak ada tadi kendala mati jaringan lampu. Ini pun masih mati lampu, Iya. cuman kita gunakan data seluler ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada suaranya nggak jelas ya karena tidak pakai WiFi. Di sini tadi saya sudah menjelaskan fungsi Animaker yang saya gunakan. Kemudian saya menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit videonya ataupun membuat video pembelajarannya. Bapak Ibu, setelah itu ini langsung ke videonya aja ya. Ya, yang dilanjutkan aja Bu. Saya tunjukkan videonya Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Pertama kali Bapak Ibu kita klik di Google Animaker. Setelah kita ketik di Google Animaker, kita klik. Setelah kita klik Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah login. Kita login menggunakan akun Google kita. Ini dia login, kita akan masuk ke dashboard. Di sini saya akan memilih ukurannya. Ibu, masih terdengar ya suara saya? Saya pakai ini. Saya pakai apa namanya? Headset? Iya, Bu Lisia, lagi saya handle, Bu. Bu Nike handle ya, lagi session saya. Bentar ya Bu Lucia ya, gantian. Di sini kita pilih ukuran yang horizontal ya Bapak Ibu. Kita masuk ke dashboard. Saya pilih ukuran horizontal yaitu 16:9. Karena untuk membuat video itu kan paling bagus ukuran 16:9 horizontal. Nah, ini dia, kita klik horizontal. Lalu kita pilih template yang kosong ataupun yang blank. Nih, saya klik blank. Setelah saya klik blank, Bapak Ibu, kita akan masuk ke Animaker-nya. Ini dia. Lari ya. Tadi ada yang ini dia tadi ya Bapak Ibu. Kita klik yang horizontal. Setelah kita klik horizontal, kita klik blank. Yang kosong karena kita hanya menggunakan Animaker ini untuk membuat fitur ataupun figura tentang karakter diri kita. Setelah kita masuk ke sini, kita masuk ke ini dia. Kita loading. Tadi saya bilang kita pilih yang blank ya Bapak Ibu.
Kita pilih blank. Lalu yang pertama kita lakukan adalah menjelaskan langsung dengan Google-nya karena jaringan nggak bagus. Jadi saya tunjukkan rekamannya aja ya Bapak Ibu. Ini dia, kita masuk ke Animaker-nya, kita klik background yang pertama sekali, kita pilih warna hijau karena kita akan gunakan untuk grand screen. Lalu kita pilih karakternya Bapak Ibu. Karakternya kita pilih sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memilih contoh karakter ini karena berpenampilan seperti guru. Untuk mengganti bajunya, klik color, kemudian klik warna kulit. Color warna kulit kita ganti menjadi warna yang lebih cerah. Lalu kita ingin menggantikan warna rambut. Kita juga bisa klik hair, rambut, kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Setelah itu kita klik lagi color, kita mengganti bajunya, warna biru kita ganti jadi warna merah. Kemudian kita ganti kembali celananya menjadi warna hitam. Dan ini dia untuk membuat gerakannya, kita klik action. Nah, kita pilih action yang kita inginkan. Di sini banyak sekali pilihan action ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Lalu kita pilih ekspresinya. Ekspresinya kita pilih ekspresi senyum ataupun ekspresi senang. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita membuat gerakan bibir ataupun gerakan dari mulutnya. Nah, ada pilihan 3, record voice, test to speak, upload my voice. Di sini Bapak Ibu, saya memilih text to sendoknya tak ada, nah. Ada sendoknya. Halo Ibu Yunika. Bu Yunika. Ada sendoknya, mana? Halo. Halo Ibu Yunika. Nggak ada sendoknya, habis. Sendoknya. Ya. Sepertinya Bu Yunika ada kendala jaringan ya. Saya cari dulu ya. Ya, cari dulu ini sendoknya ya. Iya Bu, benar. Terlempar lagi sepertinya. Lempar lagi ya. Bu Lucia udah join Bu Rizka. Bu Lucia udah join. Lucia. Saya join Ibu, tetapi saya Oh, itu. pakai HP. Jadi kalau misalnya mau share screen, Ibu aja kan materi saya sudah sampaikan di ini di grup ya. Itu saja. Oh begitu ya. Oke. Iya. Iya Bu Rizka share screen kan bisa ya. Tapi izin Oke, Ibu, bisa, saya bisa, Bu. jangan nggak usah aktifkan video ya, biar menghemat sinyalnya, biar nggak terlalu ini, bisa ya? Bisa Izin bisa ya. Bu. Iya. Oke Bu, sebentar biar di share screen ya Bu Lucia ya. Itu hanya ada 3 slide kedua video gitu. Aktifkan videonya nanti ya Bu Ibu. Yunika pun mati lampu kendalanya di sana kan. Jadi bisa Bu Lucia yang lanjutkan Bu Lucia. Boleh lah. Sabar ya Bu Lucia ya. Oke Ibu. Ya inilah kendalanya kalau webinarnya jaringan. Ya Bu Rizka lagi mendownload dari grup, Ibu udah share ya. Iya, di grup saya sudah share dari tadi karena saya sudah antisipasi, dari tadi udah saya share. Ya nanti share screen-nya dari situ saja, saya ngomong dari sini. Tetap semangat ya Bu Lucia ya. Semangat sampai akhir Semangat Ibu. berbagi.
Nggak ada sendoknya, Mak. Tadi Ibu, saya sampai di mana ya? Saya nggak tahu bahwa saya sudah terlempar. Kasihkan ngomong tadi yang pertama. Ya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Tadi Sampai soal Bu, bank soal, bank soal. Ya betul Bapak. Iya, luar biasa Bapak. Bapak dari mana ini Bapak? Simalungun Bu, Simalungun. Simalungun. Iya, guru apa Bapak? Tetangganya Ibu Lucia, guru matematika juga Bu. Guru matematika, luar biasa ya Bapak ya. Jangan-jangan saya kenal Ibu. Simalungun Sidikalan kan dekat itu Bu. Iya, dekat sekali. Lanjut Bu, lanjut Bu. Oke, sudah ya. Ya, dari ini dia udah. Oke, aktifkan videonya saja langsung Ibu. Oke, kembali ya Bapak dan Ibu. Terima kasih telah sabar menunggu. Kita kembali masuk ke fitur bank soal dengan mengetikkan di penelusurannya di alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Nah, dengan ini kita dibawa ke halaman utama dari portal Rumah Belajar. Ya, Bapak dan Ibu, kita scroll ke bawah. Kita scroll hingga menemukan nanti bank soal. Jadi kita mau berselancar di bank soalnya, Bapak dan Ibu. Kita integrasikan nanti dengan GeoGebra. Nah, ini bank soalnya ada banyak soal, ada ya itu dia banyak ya. Jadi kita ambil yang matematika ya. Oke, kita ambil yang matematika kelas 9. Ada banyak soal di sini Bapak dan Ibu. Ada sampai kita scroll ke bawah ya. Nah, ada sampai halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ya, itu dia soalnya. Ada halaman 1 yang berwarna biru Bapak Ibu. Itu halaman 2, kemudian halaman 3, kemudian halaman ke-4. Nah, yang soal yang akan kita bahas itu berada di halaman ke-4, yaitu latihan soal bangun ruang sisi lengkung yang dibuat oleh Ibu Warniati. Kita klik. Ya, saya pilih karena waktunya lebih sedikit, jadi tidak usah bahas banyak soal ya. Oke, ini soalnya tentang tabung ya, tabung. Jadi kita mau bahas tabung. Oke, saya rapikan dulu jendela dari ini, biar cukup nanti untuk jendela GeoGebra-nya. Oke, sudah rapi, kita buka sekarang yang GeoGebra. Saya pakai yang GeoGebra klasik 5. Jadi GeoGebra ini banyak ininya ya, banyak tingkatannya, tapi GeoGebra klasik 5 menurut saya sudah cukup cepat untuk melakukan perintah-perintah atau melaksanakan soal-soal yang perlu dibahas. Kita rapikan dulu jadi mereka bergandengan gitu. Nah, ya biar langsung terlihat soalnya dan jendela GeoGebra-nya jadi kita laksanakan. Nah, soalnya adalah tentang tabung. Tabung itu bangun 3 dimensi ya Bapak dan Ibu. Jadi kita buka yang 3 dimensi. Ingat 3D grafik itu untuk memunculkan jendela 3 dimensinya. Nah, itu dia. Jari-jarinya 3,5, tingginya 5. Nah, kita mau menggambar sebuah tabung. Tabung itu kita klik di 3D grafik. Nah, itu muncul. Kita pilih yang silinder. Silinder itu tabung Bapak Ibu. Oke. Kita lihat perintahnya. Kita arahkan lagi ke silinder. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat di sini. Bagaimana Ibu? Screen-nya masih jalan ya Bu ya? Masih. Masih jalan ya? Siap. Masih jalan ya Ibu? Iya, masih jalan. Padahal di sayanya screen-nya sudah berhenti, tapi nggak apa-apa. Biar saya jelaskan. Jadi saya bingung mau jelaskan yang mana, screen-nya sudah berhenti. Oke, sudah lanjut lagi ini. Jadi kita gambarkan tabungnya ya. Ini sudah di soal berapa Bu? Di HP saya screen-nya berhenti. Oh no. Masih soal nomor 1 silinder tadi, Bu Oke, Lucia. ya. Oke, udah jalan lagi Bu ya. Silinder dia meminta 2 titik dan masukkan radius. And enter radius ya Bapak dan Ibu. Berarti kita masukkan 2 buah titik, 2 buah poin yaitu yang merupakan tingginya yaitu 0, kita buat 0 sampai 5. 0 sampai 5.
Sekarang radiusnya yang diminta tadi 3,5 ya Bapak dan Ibu, kita ketikkan 3,5. Kita klik oke. Nah, ini dia tabungnya. Ya, biar agak lebih nampak, kita rapikan saja. Saya perkecil biar lebih terlihat. Oke, ini dia. Nah, ini dia tabungnya Bapak dan Ibu. Nah, yang diminta itu adalah luasnya. Nah, itu dia yang 109. Kalau dibulatkan itu 110 ya Bapak Ibu, 109,96. Nah, langsung dapat jawabannya. Kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 itu tentang kerucut ya, kerucut. Berarti kita mau menggambar kerucut yang alasnya. Nah, ini dikatakan alasnya. Berarti kalau alas itu berbentuk lingkaran ya Bapak dan Ibu. Nah, kita gambar dulu lingkaran. Lingkaran itu adalah bangun datar. Berarti dia ada bangun datar. Berarti 2 dimensi ya Bapak dan Ibu. 2 dimensi. Jadi kita gambar di grafiknya saja. Nah, ini dia. Kita gambar 1 titik yang merupakan titik pusat dan 1 titik pada tepi lingkaran. Nah, kita lihat luasnya. Luasnya area. Ya, area kita klik pada lingkaran. Nah, terlihat itu Bapak dan Ibu, luasnya 15,71. Sementara di soal yang diminta luasnya 60 ya. Nah, berarti kita perbesar lingkarannya. Itu enaknya di GeoGebra Bapak Ibu, kita bisa memperbesar, memperkecil bangun yang kita harapkan gitu ya. Oke, kita perbesar. Apa ya Bapak dan Ibu? Ini diperbesar. Oke, terlalu besar kita perkecil lagi sampai dia 60. Nah, yang mendekati itu adalah ya 60,16. Nah, ini dia sebuah lingkaran dengan jari-jari dengan luas alas 60,16. Nah, yang ditanyakan itu adalah kerucut ya. Jadi kita harus menggambar sebuah kerucut. Jadi kita masukkan rumusnya ya di bagian input. Kita tulis kalau kerucut itu kon ya Bapak dan Ibu. Itu langsung ada rumusnya. Kon berarti kita masukkan lingkarannya C, kemudian tingginya 12, height 12. Nah, ini dia Bapak dan Ibu kerucutnya. Biar nampak semua saya perkecil ya. Oke, ini dia kerucutnya. Nah, itu dia Bapak dan Ibu volumenya, luasnya 240. Kita klik. Oke, selesai. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Oke. Kita lanjut yang nomor 3. Sekarang yang nomor 3 soalnya adalah tentang lingkaran ya, tentang bola ya, bola yang jari-jarinya 10. Oke. Jadi dasar dari sebuah bola itu adalah lingkaran. Jadi kita gambar dulu lingkarannya. Lingkaran itu bangun datar ya Bapak dan Ibu, bangun datar. Kita gambar di grafik. Nah, radiusnya 10 Bapak dan Ibu. Kita ketikkan aja 10. Nggak nampak ya Bapak dan Ibu ya? Nah, sebenarnya sudah ada Bapak dan Ibu. Dia hanya besar, jadi kita perkecil dulu biar nampak. Kita perkecil. Oke, skalanya kita perkecil. Nah, itu dia lingkarannya. Dan demikian juga di yang 3D grafik. Jadi untuk menampilkan yang 3 dimensi Bapak Ibu, itu adalah 3D grafik ya. Kita masukkan, sekarang kita gambar bola. Nah, itu dia. Sudah ada sebuah bola dengan jari-jari 10 cm. Oke, yang ditanya itu adalah luas. Nah, kita ketahui luas bola itu adalah 4 kali VR kuadrat. VR kuadrat itu luas lingkaran. Berarti 4 kali B. B tadi luas lingkarannya. 4 kali B jadi berapa itu? 1256 ya Bapak dan Ibu. Dan tada, sudah dapat. Nah, begitu dia Bapak dan Ibu. Next, Ibu Rizka. Next, Ibu Rizka. Oke. Nah, demikian Bapak dan Ibu pemanfaatan rumah belajar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi dengan GeoGebra Bapak dan Ibu, anak didik kita itu bisa berkreasi lebih lagi untuk mengerjakan soal-soal pada GeoGebra. Terima kasih Ibu moderator yang telah memberikan saya ruang. Jikalau nanti ada bertanya, silakan bertanya. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Ibu Lucia atas pemaparannya, sungguh luar biasa, mantap dan penuh semangat. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir dan jangan takut. Nanti akan kami share di grup
kita yang ikut join di partisipan webinar Sri Kandi Meletek ya, Melek Teknologi, akan di-share semua modulnya dan juga link YouTube-nya apabila Bapak dan Ibu ada tertinggal materi ya. Oke, di sini akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Yunike ya. Ibu Yunike, apa kabarnya? Masih semangat? Ya, Bu. Kedengaran, Bu, suara saya. Iya, terima Saya kasih. matikan video saya, Bu, ya, karena ini Iya, Ibu, enggak apa-apa. jaringan kurang bagus kalau mati lampu, Bu. Iya. Oke, Ibu materinya udah di-share dengan Bu Rizka? Belum, saya share sendiri, Bu, ya. Oh, bisa share screen? Oke lah, Ibu. Iya, Bu Rizka, tolong Ibu Yunike jadi host. Oh, udah ya. Oke. Sudah, Bu. Iya. Lanjut, Sudah Ibu. kelihatan, Bu? Ya, silahkan. Sudah, Ibu. Mari ya, Bu, ya. Langsung ke tutorialnya aja ya, Bu. Boleh. Di sini ya, Bapak Ibu, kita ketik Animaker. Setelah itu kita klik Animaker. Kemudian kita login. Setelah kita login, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dashboard. Kita pilih ukuran yang horizontal 16:9 karena ukuran 16:9 ukuran yang untuk membuat video seperti yang ada di YouTube ataupun video pembelajaran. Kita pilih yang horizontal. Setelah saya pilih horizontal, kita akan masuk ke template-nya, kita pilih yang blank ataupun kosong. Saya pilih blank karena kita hanya menggunakannya untuk mengambil fitur orangnya saja atau karakternya saja. Nah, Bapak Ibu, setelah kita masuk ke sini, kita ganti dulu background-nya. Kita pilih background. Di sini kita pilih background yang warna hijau. Kenapa saya pilih warna hijau? Karena di warna hijau ini Bapak Ibu untuk menggantikannya sebagai green screen. Setelah itu kita pilih karakter yang kita inginkan. Di sini saya memilih karakter seorang ibu guru ya, penampilannya seperti ibu guru. Kemudian kita ingin menggantikan warna kulitnya, kita klik color tadi. Nah, ini kita tekan ini, kita pilih warna yang kita inginkan. Setelah itu Bapak Ibu, kita mengganti rambutnya. Kita klik color, kita klik hide, lalu kita klik warna rambut sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa mengganti warna bajunya. Ini dia top wear. Kita klik warna merah. Saya ingin menggantikan warna celananya, saya klik lagi, saya ganti lagi menjadi warna hitam. Untuk gerakannya, kita klik action. Di action ini kita pilih gerakan yang kita inginkan. Ini saya pilih. Kemudian saya pilih ekspresinya. Di ekspresinya kita pilih yang senyum. Gambar yang senyum. Smile. Setelah itu Bapak Ibu, kita membuat gerakan suaranya. Di sini ada pilihan 3 suara. Record voice, text to speak, upload my voice. Nah, di sini kita pilih text to speak ya Bapak Ibu, karena kita akan menggunakan gerakan bibir. Kita itu hanya untuk membentuk gerakan bibirnya saja, tidak untuk merekam suaranya di sini Bapak Ibu. Jadi kita ketik saja sembarang apa yang kita inginkan. Contohnya kita tulis, halo sahabat rumah belajar, apa kabarnya? Nah, kita ketik aja, kita tulis apa yang kita inginkan. Setelah kita tulis, kemudian kita pilih, nih, setelah itu kita pilih scenes. Nah, setelah itu masuklah suaranya Bapak Ibu, ataupun gerakan dari mulutnya. Ini dia.
kita membuat action kedua ataupun gerakan kedua. Karakternya tetap sama ya Bapak Ibu. Kita tambah skin yang kedua. Kita pilih kemudian karakter yang tadi, yang sama. Kita klik lagi warna kulitnya sesuai tadi. Tadi kita bikin warna kulitnya agak terang. Jadi kita pilih lagi yang warna yang agak terang. Setelah itu kita ganti lagi warna rambutnya menjadi warna hitam. Nah, kita ganti lagi warna bajunya Bapak Ibu ya. Di warna bajunya kita ganti lagi. Warna celananya pun kita ganti kembali menjadi warna hitam. Lalu untuk gerakan tangannya ataupun actionnya kita pilih action yang ini. Banyak pilihannya Bapak Ibu. Kita ganti lagi ekspresinya. Nah, kita pilih ekspresi yang senyum. Setelah itu kita tambah lagi Bapak Ibu action yang ketiga. Semakin banyak actionnya ataupun gerakannya, semakin bagus ya Bapak Ibu. Karena akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Kita pilih gerakan ini. Seorang guru memegang penggaris sambil mengajar. Kita balikkan arahnya. Kita klik flip itu ya Bapak Ibu. Kita klik flip untuk membalikkan arahnya. Kita klik lagi color untuk mengganti warnanya Bapak Ibu. Kita pilih color yang agak terang untuk kulitnya. Kita ganti lagi kembali warna rambutnya. Kita ganti lagi kembali warna bajunya. Kita ganti kembali lagi warna dari celananya kembali menjadi warna hitam. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita buat lagi action yang keempat ataupun gerakan yang keempat. Kita mau pilih gerakan yang mana Bapak Ibu? Nah, di sini kita contoh, kita pilih gerakan ini, banyak dia contoh-contoh gerakan yang bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Kita pilih contohnya gerakan, nih ada guru lagi mengajar atau lagi mengetik di komputer, di laptop. Jadi kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Nah, setelah cocok kita rasa, kita ganti lagi kembali warna kulitnya. Setelah kita ganti warna kulitnya, kembali lagi kita ganti warna rambutnya ya Bapak Ibu, biar seragam dengan gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga karakternya. Kembali lagi kita ganti yang warna merah bajunya. Kemudian kita ganti kembali lagi celananya. Begitu seterusnya Bapak Ibu, kita buat terus karakter dengan action yang berbeda-beda ataupun gerakan yang berbeda-beda. Semakin banyak gerakan yang kita buat, semakin bagus untuk video pembelajaran kita ya. Setelah kita buat ini Bapak Ibu, kita akan mendownloadnya. Kita klik publish, kita klik download video, dan videonya akan dikirim nantinya ke email kita ya Bapak Ibu. Nah ini tadi, kita lihat tadi ya Bapak Ibu, ada beberapa scan yang kita buat. Scan pertama, suaranya sudah tadi kita buat lagi ya Bapak Ibu. Scan kedua juga kita isi juga suaranya Bapak Ibu dengan gerakan bibir aja. Nah, ini dia. Gerakan bibirnya ini tadi ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membuat gerakan bibir itu, kita klik tadi voice, kemudian kita pilih text to speak.
Kita tulis sembarang di tempat membuat gerakan bibir kalimatnya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya saya membuat nama saya Eunike, guru BK dari Sumut. Kemudian kita since kembali. Nah, setelah kita rasa cocok Bapak Ibu, kita merasa sudah cukup actionnya, kembali kita download. Kita download dan karakternya ataupun video yang kita buat dengan Animaker akan dikirim ke email kita. Ini dia, dikirim ke email kita nantinya Bapak Ibu. Maka jadilah karakter dalam bentuk animasi. Ini dia Bapak Ibu. Kita pilih background-nya Bapak Ibu. Di sini saya memilih background-nya Bapak Ibu. Ini dia, kita pilih background ini. Kita perluas. Kita kunci background-nya, gambarnya dengan mengklik ya, kita buat. Ini dia, Bu. Kita tambah lagi medianya ya. Kita coba masukkan background-nya ruang kelas. Kita kunci. Ibu Yunike, masih ada? Ya, Bu.
Ya, masih bisa ada, Bu. sambil bersuara. Nah, dikira suaranya hilang kan? Ya, putus-putus. kita kunci ya, Bu ya. Iya. Lanjut, Ibu. Ini dia, kita pangkas lagi ya, Bu ya. Nah. Kita habiskan suara Animaker tadi, kita jadi 0. Setelah itu, Bapak Ibu, kita pangkas kembali. Jadi watermarknya nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita pangkas, kunci chroma ataupun green screen. Ini dia Bapak Ibu. Setelah itu kita cek ya Bapak Ibu. Lalu kita rasa sampai mana gerakan yang kita rasa gunakan. Ini dia. Saya menggunakan gerakan mengajar sambil menggunakan garis. Jadi kita gunting sebelah kiri karena sebelah kiri gambar animasinya kita tidak butuh. Jadi kita butuh animasi yang pakai penggaris. Nah, kembali Bapak Ibu, kita perbaiki posisinya kembali, kita besarkan. Biar karakter ataupun gurunya kelihatan bagus. Setelah itu, Bapak Ibu, kita pilih sampai mana gerakannya. Kemudian kita kembali ingin membuat tulisan. Kita pangkas ke kanan ya. Ini dia Bapak Ibu background-nya. Kita perbesar background-nya ya Bapak Ibu. Kita klik zoom. Kita besarkan. Lalu setelah itu kita cek. Kita membuat lapisan, Bu, Bapak Ibu. Lapisan ini kita gunakan untuk background pertama dan background kedua agar penampilannya lebih bagus. Kita pilih lapisannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan merekam suaranya Bapak Ibu. Kita klik rekam, kita berbicara. Nah, kita dengar ya, ada sedikit kesalahannya tadi ketika merekam. Kita rekam ulang lagi suaranya. Kita klik rekam. Nah, suaranya sudah kita rekam. Kita klik berhenti, lalu kita dengar suaranya.
Nah, jangan lupa tadi kita mau membuat tulisan di papan tulis, kita klik lapisan, kita pilih teks ataupun tulisan, lalu kita tulis kalimat yang ingin kita tulis. Contohnya, halo Ananda, kita akan belajar konsep diri positif dan negatif. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita enter, kita atur, lalu kita klik pilih. Kita letakkan posisinya di papan tulis, karena kurang bagus kita spasi lagi. Kita enter lagi, biar pas di papan tulis ya. Kita letakkan di papan tulis. Animasi pop atau ke depannya, biar penampilannya ke depan. Lalu Bapak Ibu, kita mau mengganti tulisan warna hitam. Kita klik tadi yang putih menjadi warna hitam. Nah, tulisannya kita ganti. Ini dia Bapak Ibu. Setelah itu kita akan ekspor ya Bapak Ibu, kita akan download videonya. Kita pilih ya tanda panah ke atas ini. Kita pilih tanda panah ke atas. Kita ekspor Bapak Ibu. Kita pilih dan selesai. Oke ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, itulah tadi mungkin sekilas tentang tutorial cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan Animaker ataupun KineMaster. Di mana kita biasanya kadang tidak ingin menunjukkan wajah kita ketika membuat video pembelajaran. Mungkin kita kadang ingin menggunakan animasi, kita bisa membuat bantuan Animaker untuk menggantikan figur ataupun gambaran dari kita ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mencobanya. Kalau Bapak Ibu mencobanya nanti lebih gampang, karena kalau kita lihat saja, kita dengar, kita tidak kita lakukan, agak susah kita rasa. Tetapi kalau kita coba nanti, pasti Bapak Ibu akan tahu dan lebih mudah dipahami. Dan nanti mungkin supaya lebih paham, nanti videonya akan saya kirim ke Bapak Ibu, ke Google. Saya juga nanti akan kirim aplikasi KineMaster Pro ke Google Bapak Ibu ya, supaya lebih gampang dan bisa dipelajarin di rumah. Mungkin tadi karena ada gangguan jaringan di tempat saya, mati lampu, sehingga terputus ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih. Kembali saya berikan kepada Ibu Dona. Terima kasih Bu Yunike, bisa dikirimkan ke grup WhatsApp aja nanti modulnya ya. Ya Bu. Ya, iya. Oke Bapak dan Ibu, masih semangat kan? Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat Bapak dan Ibu. Biar akan direspon oleh para narasumber kita yang hari ini. Dari Sirikandi Melek Teknologi. Pak Irfan, guru BK Tebing Tinggi ya Pak Irfan ya, kita sama-sama dari Tebing Tinggi Pak Irfan. Iya. Ngajar di mana Pak Irfan?
Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Pak Irfan, mau bertanya? Bu Dona ada yang raise hand itu. Ada yang raise hand ya? Fatia Ulfa. Oh iya Bu, silahkan. Bu Fatia Ulfa, langsung buka aja mic-nya. Boleh bertanya. Ya Ibu Fatia Ulfa SPD ya. Ini Lenovo, siapa ini Lenovo? Lenovo Bapak atau Ibu boleh. Oh Pak Ilham Gea ya mau bertanya ya? Ya. Bu Fatia Ulfa belum ya. Oke Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Iya, mau tanya sama Bu Eunika apa? Oh ya Pak Ilham, Pak Pak Ilham Eunika, GA. apa kabar? Sehat? Sehat Pak, kita pernah ketemu juga ya. Iya. Iya. Ini Bu, kan dari segi animasi ini kan Iya Pak. kan ada animasi bergerak, contohnya mobil, rumah. Iya Pak. Bisa nggak kira-kira dibagikan dari mana kita dapatkan itu? Bisa Pak, sebenarnya dari KineMaster sendiri Pak, kita itu bisa membuat tadinya misalnya mobil itu tidak bergerak, kita bisa juga membuatnya jadi bergerak Pak. Dari KineMaster sendiri bisa, nanti mungkin saya bisa kirim tutorialnya Pak ya caranya. Dari KineMaster kita membuat animasi seolah-olah burung terbang, itu bisa kita lakukan. Iya. Dengan KineMaster aja gampang. Kalau menurut saya KineMaster ini sangat bagus membuat animasi seperti yang Bapak bilang tadi, misalnya burung-burung yang terbang ataupun mobil ini ya Pak, mobil lewat. Iya. Tadi di video yang saya tunjukkan pertama sekali di YouTube saya itu ada mobilnya bergerak, saya buat Pak, mobil di video akhir, mobil gurunya. Itu membuat aplikasinya, itu mengerjakannya di KineMaster aja Pak. Oh gitu. Itu kalau ada, dari PowerPoint nggak bisa ya? PowerPoint bisa juga Pak, tapi nanti mungkin ada session selanjutnya kita bisa buat video pembelajaran dari PowerPoint Pak. Oh gitu ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, makasih banyak. Ibu udah Makasih sampai banyak. level 4 ya, saya masih sampai level 2 aja semalam itu. Iya, kenapa nggak dilanjutkan ya Pak ya? Karena sibuk ya. Semalam itu, pendaftaran siswa baru, apa segala macam kan. Iya, padahal Pak Gia ini sebenarnya bagus, video vlognya pun bagus. Makasih banyak Bu. Mungkin tahun depan ya Pak ya, nanti langsung ke level 3 ya. Betul. Iya Bapak, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Gia. Sama-sama. Ya Bapak dan Ibu, ada lagi? Ibu Fatia tadi mau bertanya, Ibu Fatia? Ibu, izin Ibu Ramadona, Ibu Rahma, itu di kolom chat sepertinya dari mulai atas itu sudah banyak yang bertanya, sepertinya di kolom chat. Kolom chat ya? Iya, dari mulai yang paling atas ada pertanyaan dari siapa itu yang paling atas tadi, apakah di TV Edukasi ada materi layanan BK dari AFAF? Ini Bapak atau Ibu ini di SMP Negeri 3 Depok. Oh iya. Iya, di chat sudah banyak yang bertanya itu Ibu. Oke, silahkan Ibu. Ya silahkan Ibu Rizka ya, Ibu Rizka bisa menjawabnya, Ibu Rizka Elma. Oke, terima kasih Bu Dona. Tadi sempat saya baca memang ada dua yang bertanya terkait video di TV Edukasi. Ya, ada yang bertanya tadi tapi saya lupa tidak saya tulis namanya, Bu. Ada yang bertanya tentang apakah ada materi tentang antropologi dan juga layanan BK. Nah, jadi coba di sini saya share screen lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk TV Edukasi sendiri, ini saya langsung explore di YouTube ya, Bapak Ibu, yang lebih mudah kita mencarinya. Nah, di sini ada beberapa materi. Kalau BK,
Nah, ini bisa Bapak Ibu eksplor sendiri materinya. Ada tentang pendidikan karakter. Nah, ada pendidikan masyarakat ini juga yang pernah saya lihat di dalamnya ada tentang bagaimana mengatasi kelemahanku adalah kekuatanku. Nah, seperti motivasi-motivasi seperti itu saya rasa juga termasuk bisa kita masukkan di BK ya, Bapak Ibu ya. Ada guru BK kan ya di sini banyak. Oh iya ya. Ya, Bu Yunika. Iya kan Bu Yunika ya? Bisa bisa Nah, Bu, kemudian bisa. Bu Yunika ya. Ya, Bu ya. Kemudian saya lihat ada menjaga kebersihan. Nah, ini Bapak Ibu bisa eksplor sendiri di mana di TV edukasi, bisa langsung buka di YouTube televisi edukasi atau bisa di yang tadi saya sampaikan di awal di sumber belajar. Di sumber belajar itu pun ini ya. Kalau untuk antropologi pun ini ada peta budaya. Jadi sekalian saya menjawab 2 pertanyaan materi BK dan materi antropologi. Di sini ada peta budaya, juga ada pastinya antropologi kan juga terkait budaya. Dan nah di sini tadi ya TV edukasi atau bisa langsung buka tve.kemdikbud.go.id dan carinya di video on demand tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa eksplor. Tapi sepertinya kalau antropologi memang di sini tidak ditampilkan ya di video sini, tidak langsung tersurat, tertulis BK ataupun antropologi, tapi sepertinya ada beberapa video yang bisa dimasukkan dalam pembelajaran seperti itu. Yang saya ketahui seperti itu Bu Dona. Atau Bapak Ibu yang lain, apalagi ada Bu Yunike yang sudah pernah memanfaatkannya, mungkin bisa sharing juga. Bagaimana Bu Rizka? Iya Bu. Oh iya Pak Irfan tadi yang bertanya ya, Pak Irfan. Ya Bu Yunike. Saya rasa ya Bu ya di TV edukasi tadi Bu ya. Ya Bu. Kalau untuk BK sendiri memang khusus, memang tidak ada, belum ada dibuat ya Bu ya, materi bimbingan konseling belum ada. Itu pun masih satu kalau saya cek kemarin tulisannya memang bimbingan konseling. Tapi seperti bilang Bu Rizka tadi, itu banyak video-video yang berhubungan dengan pendidikan karakter ya Bu ya. Dan bisa kita gunakan juga sebagai materi kita dalam menyampaikan layanan bimbingan klasikal ataupun kelompok kepada siswa kita, Bapak Ibu. Pak Irfan tadi ya, Bapak Irfan ya. Kita bisa pilih, tapi memang terus terang untuk khusus untuk layanan BK, materi BK memang masih kurang, dan karena itu marilah seperti yang kemarin pernah ya kita pertemuan juga dengan guru-guru BK dalam rangka rumah belajar, kita mengajak guru BK juga ya, Ibu ya mengisi portal ya Bu Ramadona ya. Karena memang itu kekurangan masih dalam portal rumah belajar, tapi itulah gunanya nanti kita ke depannya diajak bergabung ke Pembati, ke portal rumah belajar Bapak Ibu, seluruh guru yang ada di Indonesia, terutama guru BK ya, untuk memajukan BK di Indonesia. Ibu ya bisa mendapatkan amal jariah. Amin. Memberikan menambah konten di video pembelajaran. Iya. Bu Dona. Oke, ini ada juga yang bertanya ya, Bu Lucia. Halo Bu Lucia. Ibu Lucia. Iya. Halo, iya masih hadir. Iya Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Punguwanto Sipangkar. Oke. Ibu Lucia, adakah aplikasi GeoGebra yang berbahasa Indonesia? Oke, terima kasih Bu. Iya Ibu. Oke, ini dari Ibu Fatia Ulfa juga ada ya. Ini saya belum paham membuka GeoGebra, baru di atas tadi juga ada beberapa pertanyaan tentang GeoGebra ya Bapak dan Ibu. Jadi izin Ibu Ibu Rahmadona, saya saya rangkum semuanya ya pertanyaan jawabannya ya Ibu Rama ya. Ini tadi saya scroll ke atas ada beberapa pertanyaan tentang GeoGebra. Nah, terima kasih buat Bapak dan Ibu yang telah bertanya di kolom chat. Ini kita edisi sharingnya Bapak dan Ibu, jadi kita berbagi saja. Saya scroll dari atas yang
Yang pertama itu bagaimana ini untuk anak SD gitu ya. Untuk anak SD sepertinya ini sulit GeoGebra ini katanya. Nah, kalau saya mau berkata seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini kan kalau anak SD yang lahir sekarang itu ya anak yang lahir pada generasi Y atau Z ya katanya ya. Itu yang artinya bahwasanya gadget atau teknologi itu sudah langsung mendarah daging sama mereka. Yang kita ketahui, contoh kecil lah ya mungkin Bapak dan Ibu, kalau anak yang baru lahir aja itu sudah kadang anak kecil itu sudah gampang kali buka aplikasi YouTube, itu sudah gampang mengerti. Nah, jadi kalau menurut saya ketika kita berikan aplikasi itu sama mereka, mereka itu akan semakin penasaran. Jadi kalau menurut saya Bapak dan Ibu, prakteknya kebetulan di rumah anak-anak SD ya Bapak dan Ibu, saya cuma pernah menunjukkan sekali saja, mereka otak-atik, nah akhirnya bisa. Nah seperti minimal mereka mengenal manfaat dari icon-iconnya. Nah nanti di kemudian hari saya memberikan arahan lah kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya anak-anak yang lahir zaman sekarang itu, anak SD itu adalah anak-anak yang memang sudah di darah dagingnya yang namanya teknologi. Kita kira-kira belum tahu, tapi anak itu sudah cepat tahu. Ya memang mereka sudah diarahkan ke sana langsung seperti itu. Jadi menurut saya tidak begitu sulit untuk anak SD. Yang penting kita arahkan saja. Kemudian kita minimal kita beritahu ini yang penting kalau menurut saya gini. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu merasa tertantang, Bapak Ibu. Nah gitu, kita tinggal menggugah sedikit dari apa yang fitur dari GeoGebra ini. Contoh seperti tadi, contoh ya, misalnya di GeoGebra ini kita bisa bikin gambar bergerak, Bapak Ibu. Saya sudah pernah membuat boneka bergerak dari GeoGebra. Jadi ketika anak-anak melihatnya, mereka sudah langsung, gimana itu Bu, kok bisa bergerak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka udah langsung senang, kira-kira gitu. Mereka langsung otak-atik sendiri, dan yang ternyata mereka lebih pandai daripada saya sekarang. Nah, jadi itu dia Bapak dan Ibu, tidak ada kata yang sulit ketika memang hati kita sudah tertantang untuk melaksanakannya. Jadi itu yang penting, kita mampu dulu menggugah hatinya dia mau berusaha atau tidak. Nah, seperti itu dia. Nah, berikutnya dari Bapak apa tadi ya? Maaf Bapak, saya lupa namanya. Tapi yang pasti tadi pertanyaannya, apakah berbahasa Indonesia katanya ya? Dari berapa yang saya ini, sebenarnya saya kurang paham, tapi saya selalu lihat itu selalu berbahasa Inggris, Pak. Yang kemarin saya coba GeoGebra Klasik 4 juga saya sudah coba-coba cari pilihan bahasanya, belum ada. Tapi begitupun Bapak dan Ibu, kita kembali berkata, di sini kita sharing. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang mungkin lebih tahu daripada saya, silahkan ayo kita berbagi ya. Kalau memang ada yang bahasa Indonesianya, saya juga nanti akan korek-korek lagi, saya akan cari-cari lagi yang berbahasa Indonesianya. Kira-kira begitu Ibu Rahmadona. Ya. Nah, rangkuman dari yang saya bisa jawab dari chat yang ada. Di sini saya langsung ngomong ya Ibu, maaf tadi kalau pada saat pemaparan suara saya agak cepat, ya karena saya takut terlempar Bapak Ibu, jadi saya takut terlempar lagi. Ya Bapak Ibu, jangan lupa juga sebelumnya ini saya share, ada grup kita ya. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke grup kita, dan ada link absensinya juga, jangan lupa diisi. Lalu ini ada pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu ya, sekalian kita akan penutupan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fatia Ulfa, maaf Ibu suaranya tidak kedengaran, tadi terlambat ya Bu ya, iya nggak apa-apa kalau sudah masuk Zoom ya Bu ya. Nanti kalau sudah masuk grup kita bisa saling sharing Ibu ya. Tetap semangat Ibu. Ibu guru di mana Ibu Fatia? Di SD 2 SD 1 Birim Aceh. Oh iya Ibu, salam kenal dari saya. Ya, nanti saya cek langsung ke Ibu. Iya, boleh Ibu.
Bu. Terima kasih Ibu telah bergabung menjadi sama Ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Lalu ini ada dari Ibu Kordia Delimayanti. Aplikasi apa yang baik untuk membuat PPT, Bu? Ini ada ibu-ibu narasumber yang mau menjawab. Silakan Ibu Gali ya, belum kebagian ya. Boleh Ibu Gali? Silakan Ibu Gali dijawab. Halo Ibu Gali. Oh Ibu Gali sepertinya gangguan sinyal ya. Ibu Rizka bisa menjawabnya Ibu Rizka? Ya Bu Dona. Masih bisa Ibu Rizka? Ditampung pertanyaannya terakhir. Oke, untuk membuat PPT. PPT kan berarti PowerPoint ya Bu ya? Iya, PowerPoint. PPT itu PowerPoint. Iya, berarti aplikasinya ya bisanya pakai PowerPoint. Cuman kalau dari saya ada PowerPoint yang dari Microsoft 365, dari Office 365, itu lebih mudah caranya dan nanti juga ada fitur di mana ada desain yang otomatis ditawarkan dari sana. Jadi Bapak Ibu untuk membuat PPT online itu bisa dengan langsung buka saja office.com. Nah itu yang terbaru ya 365, office.com. Itu sih Bu kalau dari saya untuk PPT. Terima kasih Bu. Baiklah. Ibu Dona, waktu kita sepertinya sudah hampir habis. Gimana Bu Dona, kita lanjut? Masih bisa satu. Mohon maaf sebelumnya waktu sudah habis ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dan saya serahkan kembali kepada host kita Ibu Endang Triwahyuni, sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara. Terima kasih Bu Dona, terima kasih untuk semua partisipan. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah nah, kita masuki acara yang terakhir yaitu kuisis. Kuisis ini seperti kuis-kuis berhadiah kecil-kecilan, begitu ya Bu Dona? Nanti pemenangnya ada berapa? Ada 6 orang ya? 6 orang tertinggi nilainya akan kita beri pulsa. Begitu ya Bapak Ibu. Bersediakah Bapak Ibu mengikuti kuisis? Insya Allah. Insya Allah. Nanti 6 teratas ya kita beri pulsa gratis. Amin. Nanti kirimkan nomor WA di chatnya di kolom chat. Oke Bapak Ibu. Nomor rekeningnya Bu. Nomor rekening boleh Pak. Nanti sertifikasi keluar. Dapat motor ya Bu. Oke Bu Rizka, bisa kita share link kuisis di. Silakan Bapak Ibu lihat di kolom chat. Ada link kuisis, silakan klik. Mari sama-sama kita kerjakan. 6 atas akan mendapatkan pulsa gratis. Kepala sekolah itu ibu kasih kita masih ada 2 yang bergabung. Kita tunggu. Ayo Bapak Ibu silakan gunakan perangkat apapun ya, join my quiz. Enter join code-nya 567918. Silakan buka di Chrome atau Google quizzes.com join ya. Lalu masukkan kode kuisnya 567918 dan gunakan nama Bapak Ibu yang asli ya Bapak Ibu ya. Masih 16 Bu, apa langsung dimulai?
Sabar Bu, mana Oh, tahu. oke. Tunggu Bu, mana tahu. Ayo Bapak Ibu. Nah, sip. Tunggu 2 sedikit lagi. Itu mencari lawan ya, Bu? Ya, ini langsung nanti. Udah kita mulai. Kita mulai. Ya, boleh. 18. Sudah 18 ya Bu Rizka? Oke, 20. Nanti dimulai, diklik dari sini langsung mulai Bapak Ibu ya. Tunggu. Saya mulai ya. Mulai aja Bu Rizka. Oke, Ya, 1, mulai 2, 3. Siapakah yang akan ada di posisi pertama, kedua, dan ketiga sampai ke-6? Sarah. Oke. Oke, Pak Fafan masih memimpin. 20. Apa? Sarah masih Pak Papan ya, Pak Papan Oh, tergeser. sudah tergeser. Dengan Ibu atau Bapak ini. Kamu. Wah, Bu Nur Solih memimpin. Wah, Bu Witri. Habis, Pak. Ini buka buku. Al-Fasal. Habis, Pak. Oh, salah lagi. Gak ada. Kayaknya. Bapak Nur Soli, Pak Ilham Gea, Ibu Witri Rahayu. Ayo Pak Ilham Gea, Deli Serdang. Semangat Deli Serdang. Diambil 6 ya, Bu ya. Kalau ada yang seri nanti gimana, Bu? Semangat. Semangat. Ya, semakin menipis. Bapak selamat memimpin. Semangat, semangat Bapak Ibu. Nur Soli sudah selesai sepertinya. Masih jalan kok, Bu. Belum selesai nih. Ada yang belum selesai. Karek game tok. Habis, Bu? Ya, habis sepertinya sudah 4 yang selesai. Ya, masih ada yang belum selesai sebenarnya. Ada yang belum selesai. Oke. Wah, ini dia. Mantap. Oke, sudah Bu sepertinya. Sepertinya ya. Oke, sudah. Oh, ini ada masih belum. Oh, ada yang baru mulai.
Baru mulai kita tunggu atau? Janganlah ditunggu Bu, udah sesuai apanya waktunya. Iya. Ada Pak Slamet dari atas. Iya, Pak Slamet dari atas. Pak Slamet dan teman dari atas digeser. Iya, bener Pak. Udah nih diambil. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya istimewa dari Sri Kandi Meletek. Saya dari Jawa Timur, Bu, jauh. Saya juga sama Bu Rizka. Jawa Timurnya. Jawa Timur ada saya dan Bu Galih, Pak. Salam kenal. Salam kenal. Oke, sudah Ibu, kita ambil. Ya, kita ambil yang 6 orang. Saya screenshot ya. Nah, yang tadi ada yang bergeser. Iya. Saya N ya? Ya N aja Bu. Iya, oke. Sebentar, saya screenshot dulu untuk bukti. Oke. Pemenangnya 6 teratas adalah selamat buat Pak Slamet Sugianto, Pak Nur Solih. Mi ini siapa ya, Mi? Mi ini nanti ownernya Bu Rizka nih. Ah, bukan. Saya enggak main, Bu. Itu kok Mi-nya siapa ya? Kemudian Daro, Ilham Gea, dan Arita. Oke, silakan yang 6 orang disebutkan tadi tulis di kolom chat nama beserta nomor WA. Oh, Mi itu Wah. Bu Fatia Ulfa. Iya. Oh iya. Iya, ya. Ternyata saya dapat ya. Alhamdulillah, Pak. Pak Gia selamatlah mewakili Sumatera Utara. Oh, mantap. Iya ya. Ya. Iya. Oke, silakan tulis di kolom chat. Udah tadi kayaknya. Di kolom chat udah ya, ya itu Bu. Fatia Ulfa sudah. Oke, sudah. Pak Ilham ini teman saya loh, Bu. Iya, ya, Bu. Iya. Iya kan Pak Ilham? Bu Eli itu atau Bu apa? Kita di grup sebelah gitu ya kan? Oh iya, iya betul. YouTuber. Oh, YouTuber sama. Dia sama saya. Kan juga Pak Gia. YouTuber ya Pak Gia. Iya, udah mau apa ini? Udah monetisasi ini. Cici. Mantap. Saya pakai pembatik saya hentikan sementara, jadi fokus ke pembatik dulu. Oh siap. Ya, nanti kalau udah pembatiknya clear, biar satu-satu fokus, baru nanti lanjut lagi. Mantap. Iya, minta diajari bikin video nanti sama Ibu Yunike. Iya, siap. Pak Gia juga hebat. Lebih hebat. Oke, gimana Bu Dona? Bisa Bu kita Endang akhiri? boleh bicara sedikit, Bu Endang. Akhiri. Ya Bu Pak. Endang sebelum diakhiri boleh sedikit memberi saran begitu. Gimana Halo? Pak? Halo. Pak Mualdin ya? Pak Mualdin Iya, Simpan. iya, betul, Silakan betul. Pak. Ya, baik, terima kasih para Sri Kandi Meletek yang sangat luar biasa sore ini, patut kita apresiasi. Nah, yang pertama, kalau boleh disarankan, ini kan semua SRB ya, dari pembatik ya mempopulerkan rumah belajar. Saran kalau bisa, jika ada waktu untuk individu mungkin bisa dibuat Zoom seperti ini untuk mengundang para teman-teman guru berbagi supaya bisa lebih detail seperti tadi misalnya untuk KineMaster ataupun mungkin GeoGebra. Jadi kalau GeoGebra kan khusus matematika nih. Nah, Ibu Lucia yang dari Bapak Barat ini ya Bu Lucia. Salam Bu Lucia. Iya Pak. Nah, ini mungkin bisa mengundang teman-teman guru matematika secara pribadi tapi melalui akun rumah belajar juga begitu untuk lebih detailnya memahamkan penggunaan GeoGebra kepada teman-teman. Nah, begitu juga tadi dengan Ibu Yunike atau siapa tadi yang Iya Pak, Ibu Yunike. Yang itu untuk seperti itu juga untuk KineMaster misalnya. Ini saran ya, usul ya kepada para Sri Kandi hebat ini. Terima kasih Pak. Jadi kalau itu ya Pak Senurat dari Medan nih Bu. Dari Medan. Oh iya, sama-sama dari Sumatera. Paras. Nah, kemudian Nah, ini Bu Rahma ini Pak Mualdin ini apa loh, termasuk senior kami di matematika loh Ibu. Ya. Nah, sedikit lagi ini saran kepada kita. Ini kan para guru-guru hebat se-Indonesia
Sayang ini hanya ditonton 70 orang atau diikuti 70 orang lebih ya. Tapi yang mau saya sampaikan begini, dalam penggunaan istilah-istilah mungkin kita juga perlu perhatikan dalam memberikan presentasi. Contoh misalnya, mohon maaf ini Bu Lucia. Mohon maaf ya. Istilah di matematika misalnya, tadi koma 16 gitu ya. Mohon maaf ya, koreksi ya. Nggak apa-apa ya. Ini kan demi pengembangan juga. Nah itu dia, karena nanti kan, Abdi nungguan di masjid Jenapi. jadi Abdi kan nungguan tidak di ada koma masjid. 16, yang ada 16 begitu, contoh 1 ya. Meren tareh maghrib jadi kagok nungguan di masjid. Istilah absensi, mohon maaf guru matematika mengoreksi bahasa Indonesia kalau ada di sini. Absensi itu kan kalau di dalam KBBI ketidakhadiran. Jadi mengisi ketidakhadiran kan kurang benar. Besok lagi aja Pak, sudah mau maghrib Pak. Maka dibuat aja presensi, istilah ini sudah umum, presensi atau daftar hadir gitu. Jangan pakai absensi gitu. Ini sering saya lihat di webinar-webinar menggunakan istilah itu. Ini mohon izin, mohon maaf kalau kurang tepat ya koreksinya. Terima kasih dari Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah Bapak atas kritik dan sarannya, itu untuk pengembangan juga ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Iya Pak, nanti ke depannya akan kami usahakan untuk memperbaiki ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sinurat atas saran-sarannya, dan ini sangat baik dan membangun untuk kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik kembali. Baik Bapak Ibu, waktu sudah habis, jadi acara ini kita untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang 6 besar tadi ditunggu dari kami. Dan akhirnya webinar ini saya tutup dengan pantun kembali. Minggu pagi maaf ya Bapak Ibu, ada suara di luar, dengar ya Bu Dona? Iya. Minggu pagi ke Kota Padang. Makanan Padang harus dibeli. Tidak ada umur panjang, semoga kita bisa kembali. Saya Pak Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Salam. Terima kasih Bu. Nomornya kita rekap dulu di sini Bu. Chat di panitia aja Mbak Rizka. Oh gitu ya. Iya. Halo Ibu. Halo Ibu moderator. Halo Ibu moderator. Gimana Pak? Ada apa Pak? Bisa nggak di-share ulang live-nya acara ini Bu, Zoom meeting ini Bu? Live nggak kira-kira Bu? Bisa Bapak, sudah saya record, nanti kita unggah di YouTube ya Pak ya. Tolong Ibu biar ditonton ulang Bu, di-share ya. Siap Bapak, terima kasih. Sudah Ibu.